Baik, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam pelatihan untuk skill lab blok 15 mengenai metodologi penelitian. Kali ini kita skill labnya mengenai pelatihan statistik, yaitu melakukan uji analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. SPSS yang kita mulai saat ini adalah versi yang terbaru, yaitu IBM SPSS versi 26, ya, bisa dilihat di layar. Jadi kita akan melakukan analisis dengan menggunakan data yang latihan, bisa dilihat di layar, ya. Ini adalah data latihan yang akan dipakai untuk latihan. Kita untuk sesi pertama ini, tutorial 1 skill labs pertama ini, kita akan melakukan entry data ini ke dalam aplikasi SPSS. Oke, untuk caranya, baik, kita mulai. Tinggal diklik shortcut dari program SPSS yang sudah kita install, kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini versinya, ya. Kemudian untuk layar masuknya, ini kebetulan dia sambil kebuka juga untuk data, tapi nanti kita close aja. Oke, jadi kalau data baru yang akan kita pakai, data entry, maka kita memakai pilihnya yang new dataset. Tapi apabila kita akan menggunakan data yang sudah ada, melanjutkan pengolahan analisis, kita buka dengan open another file. Oke, kali ini kita akan melakukan input untuk entry data yang baru, jadi kita pakai yang ini. Oke, jadi akan muncul dua file, yaitu file output judulnya. Ini apabila disimpan akan berbentuk SPO untuk extensionnya, sedangkan file satu lagi adalah file untuk dataset, ya, itu apabila disimpan akan dalam bentuk extension SAV untuk versi SPSS yang lama, atau dalam bentuk extension .spv untuk program SPSS yang versi yang terbaru 20 ke atas. Nah, karena kita akan melakukan input data, jadi kita pakai formnya form yang datasheet ini. Oke, saya perbesar seperti ini, ya. Nah, berhubung kita baru akan melakukan entry data, ya, jadi kita lakukan pilih pada variabel view, lembar kerjanya yang ini yang kita pakai sheetnya. Kalau ini sudah diisi, baru kita beralih ke data view, lembar data. Jadi ini akan terlihat responden nomor 1 sampai dengan ke bawah. Ini adalah variabel-variabel yang dipakainya. Oke, jadi kita masukkan dulu variabel yang ada ke lembar kerja dari variabel view. Tampilannya seperti ini. Nah, variabel yang ada untuk sheet yang ada di Excel, form Excel, Anda bisa lihat di sini kita punya data sekitar 50, ya. Ada data umur, jenis kelamin, pendidikan, berat badan sebelum, kemudian berat badan sekarang, tinggi badan, kadar gula darah sewaktu saat ini, 5 macam pertanyaan untuk pengetahuan, 4 macam pertanyaan untuk sikap, dan yang terakhir sebagai outputnya adalah apakah ada komplikasi dari DM. Nah, variabel ini muncul sebenarnya berawal dari kerangka konsep penelitian yang kita lakukan, ya. Jadi kebetulan dari data yang kita berikan, ya, seperti inilah kurang lebih gambaran dari konsep penelitian yang dilakukan. Jadi ada variabel, pembedaannya kita lihat berdasarkan dari karakteristik responden yang mencakup umur, jenis kelamin maupun tingkat pendidikannya, ya. Kemudian ada pengetahuan dan sikap responden tentang DM dan cara pencegahan komplikasi. Kemudian ada pemeriksaan dari respondennya, berat badan, tinggi badan, gula darah waktu, dan perubahan berat badan selama dia sakit diabetes. Apakah variabel ini bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu komplikasi DM. Jadi apabila Anda akan melakukan analisis suatu data, ya, melakukan uji statistik, harus pahami dahulu kerangka konsep dari penelitian. Apakah
mana yang termasuk variabel terikat dan mana yang termasuk variabel bebas. Nah, dengan kita memahami ini, baru kemudian akan diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner yang menjadi bahan untuk pengisian data kita. Saya link ke atas untuk contoh kuesionernya. Nah, ini adalah contoh instrumen, salah satu instrumen penelitian yang kita gunakan dalam hal ini adalah menggunakan kuesioner, ya. Jadi responden ataupun pembantu saat pengambilan data di lapangan, dia akan mengisi kolom pertanyaan seperti ini. Kemudian data jawaban yang diberikan ini dilakukan coding pada saat kita akan menginput data. Ini yang disebut dengan coding, contohnya seperti ini. Nah, dari hasil coding ini kemudian yang kita peroleh ke data seperti ini tampilannya, ya. Nah, kemudian dari data Excel ini yang akan kita ubah ke bentuk SPSS untuk kemudian diolah, diuji statistiknya. Oke, kita akan masukkan data-data ini yang ada. Yang pertama adalah kode dari responden, ya. Di sini nomor 1 sampai 0 akan kita masukkan di variabel view. Ya, jadi ada nomor responden, saya ketik di sini no responden. Oke, kita enter, itu akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya variabel yang kedua yaitu umur, jenis kelamin saya tulis gender, kemudian pendidikan saya tulis pen, kemudian berat badan sebelum saya tulis BB pre, kemudian GB sekarang. Ingat, itu saya gunakan underscore sebagai pengganti dari spasi. Jadi kita kalau dalam memberikan nama untuk variabel itu sebaiknya tidak terlalu panjang, ya. Kalau bisa sekitar 8, maksimal sekali 12, dan tidak boleh dipergunakan spasi. Boleh digunakan huruf kecil ataupun kombinasi, terserah saja. Yang penting nanti saat pengambilan data variabel yang akan diolah itu harus konsisten untuk penulisannya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tinggi badan, kemudian kadar gula sewaktu, gula darah sewaktu. Kemudian ada pertanyaan mengenai pengetahuan, karena ada 5, saya tulis tahu 1 sampai dengan tahu 5. Oke, kemudian untuk variabel sikap, karena ada 4, saya tulis satu-satu. Dan yang terakhir, komplikasi DM. Seperti ini. Jadi kita punya 18 variabel yang ada. Oke, kita cross check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan terakhir 18 untuk DM. Sesuai, ya. Nah, kembali lagi ke program SPSS-nya. Anda bisa lihat di sini dari isian yang ada otomatis akan seperti ini. Untuk skala masih semua belum ditetapkan karena tadi belum kita tentukan jenisnya. Jadi kita mulai dulu dengan pelabelan, karena tadi penamaan dari variabel kita menggunakan singkatan. Jadi di sini kita sesuaikan dengan bunyi yang ada di kolom yang ada diberikan, variabel yang ada diberikan. Contohnya di sini no responden artinya adalah nomor responden. Oke, kemudian umur, jenis kelamin, karena di file Excel kita lihat ini adalah jenis kelamin, kemudian pendidikan, kemudian berat badan sebelum, berat badan sesudah atau sekarang, ya tulisannya, kemudian tinggi badan,
kadar gula darah, sewaktu, kemudian pengetahuan nomor 1, pengetahuan nomor 2, sampai dengan yang kelima ya. Oke, kemudian dilanjutkan sikap nomor 1, sikap nomor 2, dan yang terakhir adalah komplikasi DM. Oke. Nah, di sini dari 18 variabel yang ada, Anda harus kenali dulu mengenai tipe atau skala dari variabel yang ada. Untuk nomor responden, ini adalah identitas dari responden untuk meyakinkan bahwa kita tidak salah input. Variabel yang ini tidak untuk diolah. Oleh karena itu, kita sajikan dalam bentuk string. Contohnya saja seperti juga nama, alamat responden, itu contoh-contoh variabel yang menggunakan tipenya string. Oke. Dengan demikian, dia akan berubah alignment-nya menjadi sisi left dan measure skalanya menjadi nominal. Oke. Kemudian untuk variabel lain yang sisanya, perlu diperhatikan bahwa di sini variabelnya ada yang memang true numeric, artinya input datanya memang menggunakan angka, dan ada variabel kategorik, tapi karena akan kita lakukan analisis, maka dilakukan pengkodean berupa nomor, ya, jadi semu. Nah, maka di sini saya yang lain saya gunakan semuanya ini numerik. Kebetulan karena saya tidak membutuhkan angka di belakang koma, semua saya jadikan 0 untuk yang numeriknya ini. Nah, saya copy paste. Untuk sisa variabel yang lain meningkat, ya, kita akan kerjakan variabel ini satu-satu. Oke. Umur, responden mengisi sesuai dengan data yang ada, angka yang ada, dan itu real. Berarti sudah jadi konsensus untuk setiap angka harus diletakkan di rata kanan, right. Skalanya kita ubah aja langsung ke scale, ya, karena ini adalah data numerik. Jadi baik dari data interval ataupun ratio, semuanya dalam bentuk skalanya scale. Demikian juga untuk berat badan, tinggi badan. Ini saya copy ya. Berat badan, tinggi badan, kemudian kadar gula, ya, itu semua dalam bentuk numerik, true numerik, dan scale-nya tipenya adalah, skalanya adalah ratio. Oke. Nah, sedangkan yang lain adalah data kategorik yang kita coding dengan nomor. Contohnya saja untuk jenis kelamin. Anda bisa lihat di sisi sebelah kiri, ya, bahwa jenis kelamin kita kenal adalah laki-laki dan perempuan. Di sini kita ubah kodenya nih. Jadi kalau dia respondennya berjenis kelamin perempuan, saya kodekan dengan angka. Di sini angka ya, angkanya 0, kemudian labelnya artinya itu perempuan. Kalau 1 artinya laki-laki. Jadi saya tidak mengetik lagi persatuan untuk memudahkan. Oke. Kemudian untuk pendidikan, di sini juga kita lihat untuk yang pendidikan pilihannya, ya. Kalau 0 artinya tidak sekolah, 1 artinya SD, pendidikan terakhirnya 2 SMP, 3 SMA, 4
dia berarti diploma, dan 5 itu sarjana. Oke, sudah lengkap semua, kita oke kan. Kemudian file pengetahuan, kalau angka 1 berarti dia menjawab benar, angka 0 artinya jawabannya salah. Oke, ini berlaku untuk semua variabel tentang pengetahuan. Saya ubah. Oke, nah karena data ini adalah data kategorik sebenarnya, maka saya pilih center. Kemudian skalanya tetap kita lakukan scale karena nanti untuk dianalisis kode-kode angkanya itu. Sama berlaku untuk sampai dengan akhir karena ini semua adalah kode. Termasuk juga ini ya, yang tadi sudah kita kerjakan, center. Jadi konsensusnya seperti itu, kurang lebih seperti ini. Kita lanjutkan untuk ke sikap. Bisa dilihat di sini pilihan sikap, ada kata sangat tidak setuju, kemudian ada tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju, berarti ada 5. Oke, kita kodekan di sini. Lihat di kolom value tadi saya klik ya. Jadi kalau dia angka 1 artinya sangat tidak setuju. 2 artinya tidak setuju. Lihat, saya sengaja membuat salah untuk belajar. Jadi kalau kita ada kesalahan, kita tinggal klik di sini, kita ubah bahwa 2 itu seharusnya tidak setuju, dan saya klik change, maka akan berubah seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda mau menghilangkan atau salah total, nggak mau ketik ulang lagi, variabelnya benar-benar, labelnya benar-benar lain, maka pakai remote. Oke, di sini saya sudah perbaiki, sangat tidak setuju, tidak setuju. Tahap selanjutnya, nah ini kita hapus, kita mulai lagi, ragu-ragu. Nah karena ini baru dan itu benar, maka saya pilih yang add. 4 artinya setuju, dan yang terakhir 5 artinya sangat setuju. Ya, bisa dilihat seperti ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah tampilan dari hasil input 18 variabel yang kita masukkan. Ini baru menginput atau entry dari variabel. Anda tidak perlu mengubah untuk ukuran weight ini, untuk ukuran pengisian. Contohnya saja umur, kita sebenarnya hanya butuh 2 digit ya, tapi di sini tersedia 8 digit ya, nggak masalah. Boleh mau Anda utak-atik atau tidak, saya sarankan nggak usah, kecuali kalau memang Anda membutuhkan angkanya banyak sekali, misalnya lebih dari 8 digit. Oke, sedangkan kolom ini adalah lebarnya dari kolom. Contohnya bisa Anda lihat, karena nama kita tadi semakin panjang ya, labelannya seperti ini ya. Nah ini cuma bermain di view variable view aja, tapi kalau kita ubah columns ini, itu akan berimpak ke data view. Ini saya ambil contohnya. Nah, ini contoh yang tadi dengan lebar kolom 8 seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Contohnya variabel komplikasi DN, gak enak banget ya, M-nya di bawah. Jadi saya lebarkan, saya permanis buat dilihatnya enak. Dan lihat di sini dia sudah berubah untuk lebar kolom. Ya, jadi nggak usah Anda input dikit-dikit, nanti dimainkan di kesesuaian layer ini aja. Nah, kita udah jadi nih untuk entry variabel, tinggal kita masukkan data pasiennya.
atau data respondennya. Oke, kita mulai. Saya beri contoh ya. Untuk pasien yang pertama, kode responden, contohnya saya kasih kode nomornya 001 respondennya. Ya, Anda bisa lihat di sini angka yang Anda ketikkan tidak akan dipersingkat menjadi 1 karena variabel ini adalah jenisnya string. Jadi Anda mau menulis ABCDE pun nanti munculnya akan ABCDE. Jadi tidak akan diubah otak-atik oleh sistem oleh aplikasinya. Tapi kalau misalnya seperti contohnya umur dan gender ya, karena Anda tadi melakukan dalam angka numerik, maka satuannya harus dalam numerik. Contohnya nih, umur untuk pasien pertama karena di case kita dia 54 ya. Gender di situ laki-laki, tadi laki-laki kita kodekan 1. Pendidikan diploma tadi kita kodekan 4. Berat badan sebelum itu ada 54. Berat badan sesudahnya itu ada 51. Oke. Tinggi badannya di situ 139. Cebol kali ya, naruh. Oke, kemudian sini 140 untuk gula darah. Pengetahuan 1, dia salah benar 4 kali, berarti salah tadi kodenya 0, benar 1 1 1 1 4 kali. Sikapnya ragu-ragu, berarti 3. Kemudian sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, dan yang terakhir setuju itu 4 ya. Kemudian komplikasi DM nya itu tidak ada ya, berarti kita kode 0. Oke, kita lihat, saya lupa tadi DM belum kita kasih. Kalau 0 artinya tidak ada, kalau 1 artinya ada. Oke, apa guguran contoh dari kita isi ini ya? Kita tinggal tekan value labels ya, cari kembali lagi di data view, pilih value labels. Nah, dari apa yang Anda ketik itu akan berubah langsung jadi tulisan seperti Anda lihat di layar ya. Responden 1 menjadi 001, umur 54, laki-laki, diploma, sudah sesuai ya dengan data yang di sisi kiri layar. Kemudian berat badan 54 menjadi 51, tinggi 139, gula darah 140, sudah sesuai. Pengetahuan salah, benar 4 kali. Oke. Sikap ragu-ragu. Oke, kita lihat. Oh iya, karena di sini tadi belum saya copy paste, jadi kita bisa lihat nih dari bermacam kesalahan. Kenapa tidak muncul nilainya? Karena tadi sini belum dibuat values-nya berapa. Kita balik lagi ke data view. Nah, bisa dilihat sikap ragu-ragu, kemudian sangat tidak setuju, dan setuju, serta tidak ada komplikasi DM. Sudah sesuai ya. Nah, ini silakan Anda kerjakan seperti ini, input datanya sampai dengan nomor responden 10 untuk latihan pengisian ya. Demikian untuk sesi pertama Skillab blok 15 metodologi penelitian mengenai entry data baru. Terima kasih.